Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini saya Miftahur Rohmah. Di sini saya akan memberikan praktek konseling individual dengan pendekatan konseling singkat berfokus solusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh, Runi, silakan masuk. Ya, makasih Ibu. Assalamualaikum. Oh iya, ini sendirian aja. Iya Bu, soalnya teman-teman udah pada pulang. Oh iya, ini paling cepat ya. Oh iya, selamat ya. Kemarin kamu menang lomba Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Makasih Bu. Saya waktu itu emang berusaha semaksimal mungkin sih. Oh iya, padahal kemarin tuh saingannya berat banget loh. Ibu jadi bangga. Iya Bu, semua itu juga berkat dukungan Bu dari keluarga, dari teman, juga dari Ibu gitu. Tapi saya boleh nggak Bu ngungkapin sesuatu sama Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya kurang tenang gitu. Baiklah, Ibu akan membantu. Tapi sebelumnya, apa yang ingin Runi capai dalam hasil proses konseling ini? Runi mau keluar dari masalah ini Bu dan menemukan solusi terbaik untuk Runi. Oh, baiklah kalau begitu. Namun sebelumnya, kita akan menggunakan kesepakatan waktu untuk lebih efisien dan lebih teratur dalam proses konseling ini. Berhubung hari ini pulang cepat dan Ibu memiliki pekerjaan di rumah, bagaimana kalau proses konseling hari ini dilakukan selama 45 menit? Oh iya, saya setuju Bu. Tapi sebelumnya saya mau Ibu merahasiakan ini ya Bu. Soalnya saya nggak mau ada orang lain yang tahu Bu. Baiklah, Ibu akan selalu merahasiakan permasalahanmu. Karena permasalahan konseli itu merupakan bagian hidup dari konselor dan juga merupakan bagian dari kode etik proses konseling. Oke, baiklah Bu. Sekarang coba ceritakan apa yang Runi rasakan saat ini. Saya sekarang lagi bingung Bu. Bingung? Lalu Dan kebingungan itu membuat saya kurang konsentrasi belajar dan juga sering merenung Bu. Oh, jadi Runi tidak konsentrasi belajar. Karena kebingungan Runi itu membuat Runi menjadi menyendiri. Iya, betul Bu. Apa ada hal lain yang masih mengganggu pikiran Runi saat ini? Jadi selain bingung dalam pikiran, Runi juga merasa resah dan cemas Bu. Oh, jadi selain pikiran Runi bingung, Runi juga merasakan cemas dan resah ya? Ya, begitulah Bu yang saya alami saat ini Bu. Baiklah, kita akan melihat permasalahan Runi lebih jauh lagi. Nah, tadi kan Runi mengatakan bahwa Runi memiliki kebingungan dan juga Runi merasa cemas dan resah. Nah, kalau boleh tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi kepada Runi? Runi kan sekarang udah kelas 12 Bu dan berencana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu, Sebenarnya sejak SMP Runi itu bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan di jurusan S1 Elektro. Tapi harapan Runi bertentangan dengan harapan kedua orang tua saya Bu. tampaknya ada perbedaan dalam menentukan masa depan Runi ya. Nah, sebenarnya apa yang membedakan harapan orang tua Runi dengan harapan Runi itu sendiri? Jadi kan saya maunya S1 Teknik Elektro Bu. Tapi orang tua saya mengikat saya untuk D3 aja gitu karena saya punya 3 adik yang masih memerlukan banyak biaya gitu. Dan orang tua saya itu mengharapkan saya D3 supaya saya cepat lulus kuliah dan bekerja membantu perekonomian keluarga dan untuk studi adik-adik saya. Oh, begitu. Apakah ada hal lain yang menjadi kesulitan di keluarga Runi sehingga keluarga Runi itu menyarankan Runi untuk kuliah di D3 saja? Mungkin hal tersebut jadi dasarnya Bu gitu. Karena meskipun orang tua saya tidak pernah membicarakan keuangannya, apalagi gaji bapak saya nggak seberapa besar Bu, karena keadaan bapak saya cuma supir bus. Oh, begitu. Baiklah. Ibu bisa merasakan apa yang Runi rasakan saat ini. Iya Bu. Kalau boleh tahu, setelah lulus
sekolah ini Runi ingin melanjutkan di perguruan tinggi di mana? Kalau saya rencananya mau perguruan tinggi negeri, Bu. Tapi kalau emang nggak masuk ya saya pilih perguruan tinggi swasta tapi yang bagus. Nah, bagaimana harapan kedua orang tua Runi? Kalau orang tua mengharapkan saya cepat selesai kuliah dan menyarankan D3 di perguruan tinggi yang negeri, kemudian bekerja dan membantu perekonomian keluarga untuk studi adik-adik saya, Bu. Baik, di sini sudah tampak jelas ya harapan Runi dengan harapan orang tua Runi. Nah, itulah Bu yang menyebabkan kebingungan saya. Lalu kira-kira apa yang harus saya lakukan, Bu? Nah, gini, Ibu akan memberikan skala kepada Runi 1 sampai 10, di mana 1 itu merupakan perasaan kebingungan Runi karena perbedaan harapan Runi dengan orang tua Runi. Sedangkan angka 10 itu merupakan perasaan kebebasan dari kebingungan Runi karena Runi sudah bisa menentukan pilihan karir Runi sendiri. Angka 4, Bu. Berarti Runi sekarang dalam keadaan kebingungan yang sangat mengganggu. Nah, Runi kan sudah memasuki tahun ketiga di sekolah SMA. Apa yang membuat Runi tetap bertahan? Walaupun Runi itu sekarang masih tetap bingung. Ya, iya Bu, benar sekali. Selama ini sebenarnya saya mengikuti semua kemauan orang tua saya. Sampai akhirnya saya benar-benar tidak bisa lagi mengikuti kemauan orang tua saat ini. Oh begitu, baiklah kalau begitu. Nah, di sini kita akan melihat keuntungan dan kerugian apabila Runi melakukan atau menjalankan pendidikan S1 jurusan elektro. Ya, baik Bu. Coba kira-kira apa keuntungan jika Runi memasuki atau memilih pendidikan S1 jurusan elektro tersebut? Kalau Runi ambil S1 teknik elektro, maka Runi akan mendapatkan gelar sarjana, Bu, sesuai dengan cita-cita Runi waktu SMP. Dan pastinya karir Runi akan lebih baik lagi. Nah, itu kan keuntungannya dari S1 jurusan ya. Nah, bagaimana kalau jurusan D3 elektro? Kalau saya kuliah di D3, waktu kuliahnya tuh singkat, Bu, hanya sekitar 3 tahun, yang artinya biaya studi untuk saya itu juga lebih sedikit, dan itu sesuai dengan harapan orang tua saya, Bu. Oh begitu. Nah, tadi kan kita sudah melihat keuntungan dari jenjang diploma dan S1. Nah, sekarang coba kita lihat kerugian dari S1 dan diploma tersebut. Nah, kira-kira menurut Runi, apa sih kerugian dari S1? Kalau Runi ambil S1 dengan jangka waktu 4 tahun, berarti biaya yang dikeluarkan orang tua saya untuk studi saya lebih banyak, Bu, dan tentunya tidak sesuai dengan harapan orang tua saya. Lalu bagaimana kerugian jika Runi mengambil D3? Kalau saya ngambil D3, kerugiannya itu berarti saya tidak sesuai dengan cita-cita saya, Bu, dan saya tidak mendapatkan gelar sarjana. Nah, terus bagaimana, Bu? Setelah saya menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing jenjang, saya masih bingung, Bu, harus milih yang mana. Ibu ingin bertanya kepada Runi, bisakah Runi untuk melanjutkan kuliah di diploma 3? Bisa sih, Bu, tapi silahkan lanjutkan. Tapi saya bingung, Bu. Dengan pertanyaan Ibu tadi, apakah saya harus D3? Bukan begitu maksud Ibu. Kenapa Ibu bertanya seperti itu? Supaya Ibu bisa memetakan pilihan-pilihan. Nah, bagaimana? Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Inginkah dan bisakah Runi jika Runi melanjutkan pendidikan D3? Bisa sih, Bu. Tapi saya nggak mau. Tapi saya juga bingung, Bu, dengan tuntutan orang tua saya. Oh, sepertinya Runi sudah bulat ya dengan pilihan Runi. Lalu bagaimana dengan harapan orang tua Runi yang menginginkan Runi untuk kuliah di
D3. Nah, itu Bu yang masih saya bingung. Apakah Ibu punya solusinya? Sebelum Ibu memberikan solusi, Ibu ingin bertanya. Nah, kalau misalnya Runi memang mantap dengan pilihan Runi, nah bagaimana dengan biaya studi Runi? Pasti kan orang tua Runi juga mengalami kesulitan. Iya Bu, itu pasti. Tapi saya akan berusaha dan semangat untuk mencari beasiswa Bu di universitas yang saya pilih. Selain itu saya juga akan mencari pekerjaan sambilan Bu. Wah, iya bagus sekali. Ibu akan mendukung pilihan yang Nuni ingin kerjakan. Jadi Nuni tetap semangat dan jangan menyerah ya. Ya Bu, terima kasih banyak atas dukungannya. Tampaknya Runi sudah matang ya dengan rencana yang Runi buat. Nah, kalau Ibu bertanya lagi tentang penilaian skala dari 1 sampai 10, Runi memilih angka berapa? Ke 8 Bu. Jadi sebelumnya saya belum bisa memilih keputusan karir saya. Sekarang saya sudah bisa Bu memilih keputusan karir saya lebih baik lagi. Karena saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Wah, bagus sekali. Minimal Runi sudah ada peningkatan ya dari angka 4 menjadi angka 8. Dan kebingungan Runi saat ini sudah terjawab kan? Iya sudah Bu, saya sekarang merasa lebih baik. Baiklah kalau begitu. Sebelumnya, Ibu ingin Runi mengungkapkan apa saja sih pokok-pokok pembahasan kita tadi? Baiklah Bu, jadi sebelum saya datang ke sini, saya tuh merasa bingung karena harapan saya dan orang tua saya berbeda. Tapi setelah adanya konseling ini, saya bisa menentukan pilihan karir saya, yaitu melanjutkan S1 Teknik Elektro dan mencari biaya tambahan dengan kerja sambilan dan mencari beasiswa di universitas saya. Kemudian saya akan bicarakan ini dengan orang tua saya Bu. Nah, baiklah kalau begitu. Nah, sekarang bagaimana sih perasaan Runi sekarang? Sekarang saya merasa tenang dan lebih lega Bu, karena kebingungan saya sudah teratasi. Baiklah, permasalahan Runi saat ini sudah terjawab ya. Nah, pertemuan kita sudah sampai kejelasan dari permasalahan Runi saat ini. Nah, mungkin proses konseling kita sampai sini dulu ya. Nah, kalau misalnya Runi mengalami perasaannya masih mengganjal, bisa aja datang ke sini, jangan sungkan-sungkan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas bantuannya ya Bu. Saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Nisa di jalan. Iya Ibu. Baiklah, itu tadi merupakan pelaksanaan konseling individual dengan menggunakan pendekatan konseling singkat berfokus solusi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.